Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar rekan-rekan semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Semoga rezekinya masih tetap lancar. Yang utama adalah semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diri pribadi kita dan bersama keluarga kita. Baiklah, kali ini saya akan berbagi pengalaman lagi bersama rekan-rekan semuanya dimanapun Anda berada, saudara sebangsa dan setanah air Republik Indonesia. Masih tentang mengenai gearbox reverse, gearbox maju mundur, gardan depan, motor roda 3 seperti ini. Oke, yaitu tentang masalah umum yang terjadi di bagian gearbox motor roda 3 ini. Bagian umumnya apa? Yaitu ketika kita berjalan motor roda 3 dalam keadaan melaju kencang ataupun pelan, ininya bergerak-gerak ya. Bukan masalah gerak-gerak ini ketika diam, ini geraknya ketika diam di bagian bautnya saja, ini kurang kencang. Ketika jalan dia, apalagi ketika telapak kaki kita ditempelkan ke sini, ditumpukan ke sini, akan terasa sekali endel gitu ya. Mungkin para rekan semua sudah ada yang mengalami. Nah, untuk kali ini saya akan memberikan dasarnya saja apa yang telah saya dapatkan di selama ini di motor roda 3 saya yang saya dapatkan. Oke, ini sebagai bahan praktik saya. Ini gearbox saya yang dulu rusak karena dia berbalik sendiri. Mungkin dari video sebelumnya saya sudah menjelaskan ya, karena pengaruh dari ini saya ulas kembali sebelum kita membahas tentang gejala umum. Ini umum, tidak apa-apa, tapi itu adalah gejala umum yang menunjukkan gejala-gejala keausan pada bagian mesin. Saya ingin mengulas dulu tentang video yang lalu tentang gearbox yang berbalik sendiri. Nah, ini yang rusaknya dulu ya. Ini persiapan nanti. Jaga-jaga saya selalu siap sedia. Nah, ini akibat ini di bagian ininya nih tumpul. Di bagian ininya udah tumpul tuh. Tidak mengganjal ke sini, tidak lock. Karena ini dinamakan dengan fork axle comb. Nah, disebut fork itu karena ini mengunci. Fork kan kunci. Nah, ininya tidak mengunci, ininya habis tuh. Seperti sudah gundul, tidak lancip. Ini pun sama, tidak lancip. Dapat dibedakan dengan kondisi baru. Ininya tuh, ininya masih bagus. Kalau seperti ini kan aus akibatnya berbalik sendiri. Selanjutnya untuk ketika gejala yang menunjukkan tingkat keausan dari spare parts apa yang jelas ini ditimbulkan dari spare part yang mendiami ini, yang posisinya di sini, yaitu springnya. Nah, mari kita bahas sama-sama kok kenapa springnya. Karena ininya sudah tidak lentur lagi, artinya dia tingkat keausannya sudah parah. Tingkat keausannya tidak seperti spare part lain yang kalau tidak ditemukan rompal dia oblak. Kalau spring dia akan karena jangka waktu pemakaian dan akibat pemakaian yang salah dari si pengendara itu sendiri, ini begini ya. Tuh, yang baru kan panjang, ini yang tingkat keausannya seperti ini, dia akan memendek seperti ini. Nah, ketika spring ini diam di sini, menempati ini, kemudian kita pasangkan di tempatnya di sana seperti ini ya. Ke posisi jangkauannya di sini, yaitu di fork axle-nya
dia menjadi renggang lagi. Nah, akibat dari ininya memendek. Seharusnya kan kalau kencang dia menekan ini ke sini, sehingga karena akibat tingkat keausan spring ini, sehingga akibatnya dia memendek. Nah, dia jadi renggang. Jadinya dari ketika jalan dari ini, dari apa ya ini, sehingga menjalar ke sini akan terasa begini dia, akibat tidak mengunci secara benar. Mungkin seperti itu. Nah, untuk tips dari saya tentang memperpanjang masa pakai gearbox itu sendiri, menurut saya pribadi, apa yang telah saya dapatkan mungkin bisa disimpulkan dari cara pakai kita, cara berkendara kita. Apa saja? Pertama, dari setelan kupling. Setelan kupling yang tidak pas akan berpengaruh ke sini. Karena apa? Karena pergerakannya dari sini dia akan mengunci. Setelan yang tidak pas dia akan menegang ke sini keras. Tidak ada posisi jeda lah di sinilah, di lubang sininya dia akan menegang ke sini, sehingga ketika kita akan menggerakkan ini baik maju ataupun mundur akan keras. Diperlukan tingkat kehati-hatian yang tinggi di motor roda 3 ini karena komponennya terpisah banyak, setiap komponen itu harganya mahal. Mungkin kita bisa antisipasi dari cara berkendara kita, cara pengoperasiannya. Yang pertama dari setelan kupling. Setelan kupling yang pas itu harus selalu menggunakan spare part yang bawaannya. Karena apa? Karena spare part yang bawaan itu senantiasa pas. Dia dari tuas pedal ininya, dari handling koplingnya ke stud koplingnya, dia setelannya pas. Tidak seperti modifikasi yang selalu saya pakai itu menggunakan tali kopling yang Vespa. Untuk Anda yang tidak terbiasa itu mending pakai selalu yang bawaan itu originalnya. Dia akan stud kopling ke handlingnya akan pas dari jaraknya karena sudah dibuatan pabriknya, sudah diukur dari pabriknya. Nah, ketika ditunjukkan gejala-gejala kopling tidak pas, mungkin kita hanya perlu melakukan penyetelan di bagian handling. Mungkin bisa dirasa-rasa ya, diraba-raba. Kalau tidak enak mungkin dikedepankan atau diputarkan ke depan, atau dimajukan ke depan. Diputar-putar itunya saja, setelan depan yang ada di handling itu. Terus apalagi mungkin oli yang utama ya di bagian gearbox ini, untuk selalu pelumasannya selalu maksimal di bagian spare part antara gerigi ke geriginya, sehingga menghasilkan dia mudah dalam pengoperasiannya. Terus apalagi, nah saat berkendara ini perlu diperhatikan saat berkendara, terutama ketika kita menghadapi medan turunan. Di medan turunan motor roda 3 ini sangat ringan sekali, enak dibawa turunan. Hanya saja ketika menghadapi turunan kita harus bisa mengimbangi putaran mesin ke gardan belakang. Dengan cara apa? Ada rekan saya yang ketika menghadapi turunan dia gasnya dipulkan los, jadi sama sekali tidak diberi gas. Sebenarnya menurut saya itu untuk mempertahankan putaran ke belakang itu diberi gas sedikit saja untuk menyeimbangkan putaran dari mesin ke gardan belakang. Itu akan awet kesananya, awet ke baik dari gardan depan maupun gardan belakang. Terus apalagi ya, mungkin saya lupa dari ininya. Oh iya, dilarang keras ketika melaju kencang, ininya disengaja ataupun tidak disengaja ini terinjak ke belakang.
tidak menimbulkan dampak yang serius hari itu juga, mungkin efeknya akan jangka panjang ke depannya, itu akan menjadi tidak awet. Oke, seperti itu. Cukup sekian dari saya, berbagi informasi saja tentang gearbox maju mundur motor roda 3. Ininya masih rompal, belum diganti. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya di lain kesempatan. Kalau sudah ada peralatan memadai, saya akan bongkar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.